Sungguh Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Engkau yang membuat kami di dalam kasih anugerah-Mu. Engkau yang dalam gelora cinta-Mu membawa kami mendekat kepada-Mu. Bahkan Engkau yang memberi kami kemampuan untuk berjalan bersama-Mu. Sungguh kami rasa Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Karena kami yakin percaya kehadiran-Mu membawa pemulihan bagi kami. Kehadiran-Mu membawa berkat bagi kami. Kehadiran-Mu membawa Tuhan terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus hamba minta Engkau melawati setiap jiwa yang ada di tempat ini. Baik remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Semua Engkau jamah. Engkau sapa kami semua pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur pagi hari ini boleh kembali berada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk bisa menyembah bersama dengan saudara. Sungguh satu pengalaman yang luar biasa menyembah bersama saudara. Saya merasa pagi hari ini saya sungguh disapa oleh Tuhan. Saya sedang dalam suasana kedukaan karena kakak kedua saya 6 bersaudara dan kakak kedua kemarin barusan meninggal. Sebetulnya ada begitu banyak alasan untuk saya bertelepon ke Pak Wisli dan bilang, Pak, saya minta di reschedule lagi. Tapi saya tahu bahwa ada hati Tuhan, kerinduan Tuhan yang mesti disampaikan kepada anak-anak Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda. Saya 6 bersaudara dan saya nomor 6, yang terakhir. Ganteng dewi saudara, seperti Daud yang terakhir juga, haleluya. Tapi yang ingin saya katakan, ayah saya seorang perwira polisi dan sejak kecil kami sudah dibiasakan dengan senjata api. Ya. Karena ya memang seperti itu ya. Lalu saya ingat umur 10 tahun saya pergi ke hutan. Ya, saya suka sekali ke hutan. Lalu di salah satu tempat di ujung bukit gitu, di Bukit Batu, saya menemukan telur-telur Raja Wali. Kalau orang Jawa bilang bidu. Ya, ndoke manuk bidu gitu ya, telurnya burung bidu itu, dan saya senang. Saya bawa itu pulang ya. Saya pernah dapat telur merak segala macam, tapi tidak seperti hari itu. Saya senang sekali dapat telur Raja Wali. Saya bawa pulang dan saya ramkan itu bersama telur ayam. Harapannya dia menetas, dan betul. Tidak berapa lama dia menetas bersama dengan anak-anak ayam. Dia menetas dan saya mulai kasih makan pakai daging, tak suapin segala macam gitu ya. Karena memang dia sejak dari kecil tidak bisa seperti anak ayam. Desainnya beda. Tapi ketika agak besar, lama-lama capek juga saya nyuapin ya. Lalu saya biarkan dia main dengan anak-anak ayam yang lain. Dan saudara, yang ingin saya ceritakan adalah satu kali induk ayam ini kan bawa anak ayamnya kemana-mana. Satu kali dia panggil-panggil anak ayam itu, ketok gitu ya. Anak-anak ayamnya segera berkumpul dan dia tiba-tiba lari dan dia rami semua anak-anak ayamnya, termasuk anak-anak Raja Wali itu. Kenapa? Karena saya lihat di udara waktu itu terbang seekor Raja Wali besar, seekor elang besar yang itu predator yang biasa makan ayam segala macam. Dan induk ayam ini panggil anak-anaknya supaya berlindung. Dalam hati saya ketawa, loh, kamu ini anak Raja Wali. Tapi lihat Raja Wali besar, dia sembunyi. Karena dia merasa dia anak ayam. Dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau dia anaknya Raja Wali.
Tapi cerita ini tidak selesai di situ. Saya coba biarkan dia berapa lama. Tidak berapa lama dia mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa cari makan seperti anak ayam cari makan. Dia tidak bisa mengais-ngais tanah seperti anak ayam mengais tanah. Kukunya lain. Dia tidak bisa mematok biji-bijian seperti anak ayam mematok biji-bijian. Kenapa? Parohnya lain. Desainnya lain. Dan karena dia jalan bukan di jalannya Raja Wali seperti dia diciptakan, maka tidak lama dia mati. Saudara, bukankah hal itu mengajarkan satu hal pada kita? Bahwa engkau ini anak Raja Wali. Jangan pernah jalan di jalannya ayam. Ya. Waktu anak saya cewek satu, saudara Pak Wesley sudah kenalin ya. Ketika dia sejak kecil, ya puji Tuhan sudah kenceng panggilannya. Kalau ditanya temannya bisa jadi apa? Dia pendeta, jadi gembala. Gitu. Mantap aja dia. Temannya yang lain, apa yuk gembala apa tuh ya? Dia mantap aja dia ngomong gitu. Tapi ketika saya bilang no pacaran sampai SMA. Benar, waktu sudah selesai SMA, mau kuliah, dia tanya, Pak, boleh pacaran? Boleh. Boleh, tapi ingat, Raja Wali dapat Raja Wali. Raja Wali tidak dapat mentok. Amin ya. Sebab apa? Sebab di dalam desain yang Tuhan berikan, itu terletak tujuan. Amin. Dan percayalah banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, cepat mati. Dalam tanda kutip, dia mati secara rohani. Tidak lama juga mati kehidupannya, mati secara jasmani. Kenapa? Karena dia sedang menyalahi desainnya. Ya, seperti tadi saya katakan, anak Raja Wali, dia tidak bisa makan seperti anak ayam. Saudara percaya? Aduh, terima kasih, haleluya. Puji Tuhan. Di Alkitab ditulis, saudara, memberi air putih segelas kepada hamba Tuhan itu, upahnya tidak hilang. Haleluya. Apalagi kalau STLR, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi saya kembali ke sini ya. Jadi kalau engkau menyalahi desain, itulah sebetulnya yang dalam Alkitab dikatakan hamartia. Ya. Itu dibelokkan, keluar out of design. Itulah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita dengan kata dosa. Sudah, terima kasih. Oke. Ya, itu yang kemudian diterjemahkan dengan kata dosa, melenceng, out of design. Jadi cepat mati. Kenapa? Ya karena saudara nggak didesain untuk itu. Percayalah anak-anak muda, ketika engkau bergaul dengan cara anak-anak dunia bergaul. Ketika engkau hidup dengan cara anak-anak dunia hidup. Ketika engkau berbisnis dengan cara orang-orang dunia bisnis. 16, hilang. Saudara akan lenyap. Satu hal saya pelajari secara kuat di dalam masa pandemi ini. Bahwa orang-orang yang biasa itu lenyap. Jadi saya bersyukur kesaksiannya Bu Wesley ya. Saudara mungkin mengalami badai yang sama kita alami. Tapi Raja Wali itu terbang tinggi. Raja Wali itu menang. Kenapa? Karena engkau punya desain. Engkau tidak didesain untuk jatuh di dalam badai. Engkau tidak didesain untuk nyungsep dalam pencobaan. Engkau didesain engkau terbang tinggi, mengatasi badai. Itu desain. Di dalam desain ada kemampuan yang Tuhan taruh. Ada kemampuan yang Tuhan taruh. Dan ada tujuan yang Tuhan berikan. Saudara, saya kembali sedikit kepada waktu Tuhan menciptakan manusia. Maka dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan katakan, perintah pertama yang Tuhan berikan adalah beranak cuculah. Berkembang biaklah, penuhilah bumi. Taklukkan itu. Berkuasa. Dominasi. Saya sempat mikir, saudara pernah mikir enggak anak-anak muda? Apa Tuhan nyiptakno Adam Hawa itu kok cuma 1 gitu ya. Cuma sepasang. Saya yakin waktu Tuhan nyiptakan binatang, ya biarlah tanah mengeluarkan segala macam binatang dan pohon itu langsung akeh. Gajah itu dalam pikiran saya langsung diciptakan, akeh.
dinosaurus segala macam itu diciptakan langsung akeh gitu ya. Ikan-ikan di laut kan Tuhan bilang biarlah berkeriapan. Berkeriapan itu enggak satu ya. Berkeriapan itu banyak, langsung diciptakan banyak. Di udara juga burung-burung diciptakan banyak. Tapi datang pada manusia, dia ciptakan satu. Satu Adam. Satu istrinya. Sepasang. Tapi perintahnya suruh dominasi. Suruh menguasai, suruh menaklukkan. Dan saya percaya perintah yang sama hari ini ada dalam diri saudara dan saya. Tetap berkuasa menaklukkan. Tidak tersapu oleh keadaan. Tidak terlewat oleh keadaan. Tapi saudara dan saya punya desain untuk berkuasa. Diberi Tuhan kemampuan untuk berkuasa. Kitab 1 Petrus itu menulis demikian bahwa yang di dalam kamu itu adalah benih ilahi. Coba bilang kanan kiri, punya benih ilahi. Amin. Punya benih ilahi. Bukan benih yang fana. Bukan barang biasa-biasa. Kenapa Tuhan ciptakan satu? Spesial. Ya, limited edition. Saya biar botak-botak gini, saya bangga saudara, ini limited edition. Download tunggale ya. Download tunggale. Ya. Keluaran tahun 68 sampai sekarang loh, masih Tuhan pelihara. Download tunggale. Ya di dunia enggak ada sing koyo aku. Ya Pak Wesley mirip-mirip tapi enggak koyo aku saudara. Ya, ada lainnya pasti. Kenapa? Ya karena itu sentuhan tangan Tuhan. Ya. Kita ini semua istimewa. Satu hal yang sama. Dia taruh bibit biji kehidupan dalam kita. Dan Tuhan rindu. Dengarkan saya anak-anak muda. Tuhan rindu bibit itu bertumbuh. Menjadi satu pohon yang kuat. Amin. Saya sekolah di pertanian. Istri saya sarjana perkebunan. Saya sarjana pertanian. Di Brawijaya. Ya. Ada hal yang saya belajar bahwa biji itu kalau dia masuk masa tidur, ini Pak Wesley apa ini saudara ya? Kalau dia masuk yang namanya dorman itu saudara ya, maka dia bisa bertahan sekian bahkan ribuan tahun. Dia akan tetap dalam masa dorman itu. Ada kuburan Firaun yang ditemukan dan di dalamnya ada gandum. 3.000-4.000 tahun umurnya. Begitu ditanam, begitu dibangunkan dormannya itu dia bangun, dia tumbuh. Dia tumbuh. Pak Doni itu pernah cerita pada saya, kita tahu harta karun paling banyak itu ada di mana? Di kuburan. Kok bisa? Ya karena di kuburan itu ada banyak orang yang tidak pernah tumbuh. Ada bibitnya, ada bijinya, tapi tidak pernah tumbuh jadi pohon besar. Dan untuk tumbuh itu butuh proses. Butuh dibangunkan. Sama seperti anak Raja Wali. Alkitab katakan sarangnya itu dibongkar bangkir oleh induknya. Dia dilemparkan untuk kemudian ditangkap oleh induknya. Dilemparkan, ditangkap lagi. Sampai satu hari sayapnya kuat untuk mengangkat dirinya. Demikian juga benih yang saya ceritakan. Benih ilahi itu ada di diri saudara. Tapi tahukah saudara, bagaimana caranya membangunkan benih itu? Ada banyak prosesnya. Dulu saya pernah nanam pohon-pohonan. Sengon, jati, segala macam. Kalau sengon itu, biji sengon itu saudara nggak bisa kasih air, terus dia tumbuh biasa. Enggak. Dia mesti disiram pakai air mendidih. Terus bukan jadi lalapan, saudara. Bukan jadi pecel gitu. Enggak, tapi ketika dia disiram dengan air mendidih, dia dibangunkan. Dari dormannya, dia bangun. Dan dia tumbuh. Biji jati lebih unik lagi. Dia mesti disangrai. Kayak orang nyangrai kopi. Kayak orang goreng kopi. Disangrai dulu. Panas begitu. Dan ketika mencapai suhu panas tertentu, dia bangun. Dan saudara tahu, ketika dia bangun, dia bertumbuh besar. Saya ini tempo-tempo berhenti di jalan tol kalau capek gitu ya. Capek nyetir berhenti. Sekarang saya tidak pernah capek nyetir, saudara, haleluya. Saya nyetir anakku. Jadi saya kadang-kadang capek, saya luruskan kaki gitu, saya lihat
Satu kali pernah, saya ingat waktu itu dalam perjalanan ke Jakarta. Saya lihat di pinggir jalan tol. Di jalan tol, saya lihat itu dari aspal nyembul keluar satu pohon. Di aspal. Itu keluar dulu. Saya kagum, ini kecil hebat ya, sampai tak foto ya. Itu ditimbun oleh beton, ditimbun oleh aspal dan biji itu keluar. Mendobrak aspal itu. Lihat itu kekuatan kehidupan. Dan kekuatan itu ada dalam anak-anak muda. Ada dalam kita semua. Amin. Apapun yang saudara hadapi hari ini, percaya. Kita ini punya benih ilahi. Tidak biasa. Orang biasa mungkin hilang. Orang lain mungkin tersapu kena seleksi alam. Tapi saya punya benih ilahi. Percayalah kalau saudara tidak menghidupkan benih itu, tetap dorman. Saudara akan seperti orang-orang biasa yang akan lenyap seperti orang biasa. Kita ini tidak didesain untuk jalan di jalan yang natural. Amin. Kita ini didesain untuk jalan di jalan yang supranatural. Amin. Dan ketika engkau jalan di jalan yang biasa, engkau bukan hanya tidak puas. Tapi yang seperti saya katakan tadi pertama, cepat mati. Saudara. Kenapa? Karena bukan desainmu. Saya ingat tentang Daud dan Saul. Ya. Gini, tadi saya katakan bahwa kita ini punya desain. Kenapa? Karena dilengkapi untuk tujuan tertentu. Pak Wesley pernah naik ke tempat saya sana, jalan ke kebun sama-sama saya. Dia heran lihat bagaimana caranya orang bawa kayu gelondongan besar-besar. Lok besar 2-3 meter, ada yang 6 meter. Dibawa turun, kayu gelondongan. Mereka bawa turunnya pakai motor. Tapi tentu bukan pakai motor Vario, bukan pakai Beat. Mereka bawa turun kayu besar-besar itu pakai motor yang didesain secara khusus. Dikasih belalai di depan, dikasih ekor di belakang. Sehingga satu motor itu bisa bawa 5-6 kuintal kayu yang berat-berat, panjang-panjang, tenang aja. Ya saya sama Pak Wesley ke di belakangnya lihat itu Pak. Itu naik motor pun enggak bisa. Sedang bawa Pak Wesley aja sudah kewalahan. Apalagi bawa kayu. Saya gitu enggak bisa. Kenapa? Bukan desainnya. Nangkep saudara. Nangkep anak-anak muda. Engkau ini didesain istimewa. Jangan hidup dengan cara yang biasa. Percaya engkau bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Perkara engkau didestinikan untuk sesuatu yang lebih luar biasa, istimewa. Kenapa? Ya karena engkau didesain untuk itu. Amin. Saul dan Daud. Keduanya ditegur dengan cara yang sama. Gampangnya diingatkan, ingat dari mana kamu diambil. Kata yang sama dikatakan kepada Adam waktu dia diusir keluar dari Taman Eden. Sampai kamu kembali kepada tanah, sampai mati. Sampai kamu kembali kepada tanah dari mana kamu diambil. Ya. Kita belajar satu hal. Saul dan Daud diingatkan dengan cara yang sama. Ingat dari mana kamu diambil. Tapi reaksinya lain. Daud, dia bertobat. Dia menyesal. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Dan dia dipulihkan. Saul, dia hilang. Lihat Maria dan Marta. Ditegur Tuhan dengan cara yang sama persis di depan kubur Lazarus. Ngomong kepada Tuhan, jawabannya sama persis, reaksinya beda. Marta, Tuhan cuek-cuek saja. Cuek is the best. Tapi ketika Maria ngomong, Alkitab katakan Tuhan nangis. Maria ini menyentuh hatinya Tuhan. Loh kok bisa? Saya menemukan bedanya keintiman. Beda keintimannya Daud dengan Tuhan. Dengan Saul dengan Tuhan. Beda keintimannya Maria dengan Tuhan. Saudara berarti itu. Yang pertama, saudara mesti punya, saya tahu saudara mesti ngerti hari ini. Saudara punya ketepatan dengan desain. Sebab tanpa ketepatan, engkau tidak bisa memenuhi desain.
Tangkep anak-anak muda sejak muda. Panggilanmu apa? Nek belum tahu, tanya Tuhan, panggilanku apa? Dan kalau engkau sedang yakin engkau berjalan di panggilan itu, dengar saya, Tuhan itu Allah yang progresif. Dia Tuhan yang maju. Dia tidak diem. Dulu saudara dipanggil untuk jadi pendoa. Iya, dulu. Dan dia tidak diam di sana. Lihat Stefanus. Bagaimana dia dipilih. Filipus, bagaimana dia dipilih pertama menjadi diaken. Pelayan meja. Tapi kemudian saudara akan melihat bagaimana mereka KKR, bagaimana dia mentobatkan banyak jiwa, bagaimana dia penuh dengan kuasa banyak jiwa-jiwa, naik level to level terus. Dan itulah hidup. Itulah desainmu. Engkau akan maju terus maju. Dengar saya, mungkin saudara tidak mundur. Tapi kalau engkau jalan di tempat ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Sebab kita tidak didesain untuk berhenti. Kita didesain untuk maju, menang. Terus, itu desain kita. Terus. Bukan untuk berhenti. Lihat bagaimana tiang awan, tiang api. Kalau dia terangkat, kita jalan. Kalau sekalipun tempatnya tidak enak. Kalau dia ada di sana, kita masuk. Itu kesaksian yang indah dari Ibu Gembala, bukan? Sekalipun tempatnya nyaman, kalau dia terangkat, kita pindah. Ikut maunya Tuhan. Amin. Itu desain. Saya ngomong pada anak saya. Ya. Harus dapat anak Raja Wali. Nah, Nek, enggak. Dan makanya ya jangan. Nek, kadung sayang. Ya jangan sampai kadung sayang. Ya. Begitu tahu itu anak ayam, ya jangan. Amin. Bilang anak-anak muda kanan kiri, anak Raja Wali. Amin, haleluya. Coba beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Yang pertama, saudara mesti bergerak dalam ketepatan. Engkau nangkep desainmu. Setiap kita ini punya karunia, punya punya kekhususan panggilan yang dari Tuhan. Ora iso ditiru, nggak bisa. Saudara bisa belajar banyak dari Pak Wisri, tapi jangan mimpi niru urapannya. Ya saya dekat sama beliau, ya paling ya bisa niru-niru sedikit, tapi suruh urapannya sudah sampai Pak Wisri tidak bisa. Kenapa? Setiap kita Tuhan taruh sesuatu yang spesial, amin. Sesuatu yang spesial. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, juga tidak ada yang lebih kurang. Semua ditaruh luar biasa oleh Tuhan. Jadi nggak mesti kenali. Apa itu panggilanmu? Apa itu kekuatanmu? Apa itu identitasmu di dalam Tuhan? Engkau anak Raja Wali. Kiranya itu menguatkan engkau ketika badai datang. Ketika masalah datang, ketika tantangan itu ada. Engkau selalu diingatkan. Aku anak Raja Wali. Aku anaknya Bapak. Aku anaknya Bapak. Waktu Yusuf ditawarin tante Potifar gitu ya. Saya sering-sering salah saudara ngomong ini. Berapa tahun yang lalu saya khotbah di depan mahasiswa di Malang. Saya diundang sebagai alumni gitu, Natalan mahasiswa. Ya, ketika diundang alumni gitu, Natalan mahasiswa, kan pengurus bukan OSIS apa, senat mahasiswanya itu banyak bukan orang Kristen juga gitu ya. Mereka ikut datang ke situ, menikmati, dengarkan firman Tuhan. Sampai saya ngomong Yusuf tadi, saya keliru, saya nggak ngomong tante Potifar. Waktu itu masih rame-ramenya, masih viral-viralnya tante Firsa. Saya keliru ngomong tante Firsa. Ini yang belakang langsung berdiri, pergi keluar. Iya keliru saya. Dia ditawarin, dia mau. Ya dia bilang, saudara perhatikan anak-anak muda, dia bilang, bukan aku ndak mau. Apa yang dia bilang? Aku, bahasa Jawa ini, aku raiso. Nggak bisa, kenapa? Nggak bisa aku lakukan ini di depannya Tuhan. Bukan nggak mau. Ada beberapa penafsir ngawur yang katakan, oh Yusuf itu, berarti nggak suka cewek. Sukanya laki sama laki gitu ya. Lah wong Yusuf punya anak loh. Akhirnya menikah punya anak, itu tafsiran yang ngawur. Tapi dia katakan, bukan aku nggak mau. Aku nggak bisa.
Kenapa? Dia bukan pengkhianat. Dia bilang, yang bikin beda antara aku dan suamimu itu cuma engkau. Yang lain aku pegang. Yang lain istrinya, aku tidak mungkin jamah. Lihat, saudara, kalau renungkan integritasnya Yusuf, itu durung ono Taurat. Belum ada hukum yang katakan jangan berzina. Anak muda tempat saya tanya, berzina itu apa sih? Cilik kok tanya berzina. Dan berzina itu apa kok tidak boleh di Taurat? Zina itu ji sama nah pokoknya tidak boleh. Kamu besok nek wis gede tak omongin tidak boleh. Begitu enggak? Ya anak kecil. Tapi Yusuf itu belum ada Taurat yang melarang jangan berzina. Tidak mau. Saudara ingat dia itu budak. Budak itu mesti lakukan apa yang tuannya perintahkan. Karena dia nilainya cuma seperti binatang, seperti anjing. Dia harus lakukan apa yang tuannya perintahkan. Kalau tidak mau lakukan itu hukumannya penaltinya mati. Tapi Yusuf katakan, aku raiso. Di depan Tuhan, aku tidak bisa lakukan. Kenapa kamu tidak mau mencuri? Kamu bukan maling. Kenapa kamu tidak mau korupsi? Aku bukan koruptor. Kamu apa? Anak Tuhan. Aku pewaris surga. Amin. Kiranya ini mengingatkan saudara. Dimanapun engkau berada, engkau beda. Sedang setir mobil, disalip orang, orangnya mau maki-maki, saudara ikut maki-maki enggak? Ya rugi enggak maki-maki. Oh situ maki saya ya bisa maki gitu ya. Saudara papasan sama mobil, lampunya ditinggikan, saudara balas tinggikan lampu enggak? Enggak lupa. Ya, tapi coba saudara pakai ganti, lampunya ditinggikan, lampunya saudara pendekkan, nanti kan dia juga pendekkan lampu. Kalau dia sadar, enggak ya biar. Tapi artinya, hargai identitasmu. Jangan keadaan tuh membuat kita lupa identitas kita. Saul dan Daud, dua-duanya diingatkan, ingat dari mana kamu diambil. Maksudnya ingat identitasmu. Kamu dulu bukan siapa-siapa. Diangkat Tuhan untuk satu misi. Untuk satu panggilan. Diingatkan Tuhan dua-dua. Saul, dia tidak mau. Tapi Daud bertobat dan dia dipulihkan. Saya masuk bagian terakhir. Ini mau terakhir khotbah, tapi bagian terakhir ini mau saya jelaskan. Tenang saja, belum terakhir. Saya mendapati bagaimana orang tidak memenuhi desainnya. Bagaimana apa yang menghambat orang memenuhi desain. Sebetulnya cuma satu hal yang sangat sepele dan banyak orang sudah tahu. Cuma milih untuk tetap ada di situ. Apa itu? Comfort zone. Zona nyaman. Halo, zona nyaman itu bukan tentang pencapaian, bukan tentang kesuksesan. Bukan tentang menikmati kekayaan dan kelimpahan. Zona nyaman itu tentang egoisme. Dan egoisme itu lagu neraka. Penciptanya asli setan. Setiap kali lagu itu dinyanyikan, maka kuasa maut itu masuk, pedang kelaparan sampah. Egoisme. Dia kuasa kerajaan surga. Dia bilang, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara senang dihargai, hargai orang lain. Amin. Saudara sukacita dengan sukacita selamatkan orang lain. Saudara senang dengan karunia Roh Kudus. Saudara berusaha mengajar orang supaya dia juga mendapat karunia Roh Kudus. Tapi egoisme, enggak mau. Gini aja enak. Ya sudah nari, sudah apa lagi? Ya sudah, enggak ada. Ya sudah, ini sudah ngetop. Saya katakan tiang awan, tiang api itu bergerak. Comfort zone itu selalu berkata, cukup. Wis cukup. Tapi kalau engkau terbang seperti Raja Wali, engkau akan selalu rindu untuk mencapai level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi. Level lebih tinggi lagi. Di dalam Tuhan.
keluar dari comfort zone. Saya katakan anak-anak muda, yang paling ditakuti oleh setan adalah ketika engkau menemukan identitasmu. Karena engkau akan menemukan kekuatan, dan itu setan tidak mau. Itu setan takut, saya saksi. Waktu saya ini dipanggil Tuhan dari kecil, yes. Saya waktu kecil, ibu saya sakit. Sakit parah. Bapak saya dapat fasilitas dari negara, polisi untuk dibawa ke Singapura. Waktu itu zaman itu tidak banyak yang dapat fasilitas. Bapak saya dapat fasilitas untuk bawa istrinya ke sana, tidak sembuh. Saya waktu kecil, saya nangis Tuhan, sembuh no ibuku, mamaku sembuh, aku tak jadi pendeta Tuhan. Waktu itu belum menyebut nama Tuhan, tak jadi pendeta. Sebab pikir saya nyokok Tuhan toh. Tuhan butuh pendeta, jadi pasti dituruti toh. 1 minggu sembuh total. Saya SD sih kecil. Terus saya mulai SMP, saya bilang, Tuhan aku guyon loh di sini Tuhan. Nggak serius-serius amat loh Tuhan. Kan mulai seneng. Mulai anak-anak SMP kan sudah mulai kesana kesini masih seneng segala macam, sudah mulai ngebut-ngebutan segala macam. Sudah mulai seneng. Lalu, enggak loh Tuhan, aku enggak serius. Saya ngomong kayak gitu. Besoknya, enggak kena apa-apa, enggak tahu salah makan, enggak apa, tiba-tiba ibu saya jatuh. Pingsan. Dan seminggu enggak bangun. Saya itu dituduh oleh Roh Kudus. Merasa dituduh hati saya sendiri, itu kamu itu kamu yang bikin kamu. Saya ngelak, enggak, bukan. Ya memang ibu saya mungkin gulanya tinggi, atau aku kira, enggak. Tapi hari lepas hari, tiap kali doa, saya doa. Saya semakin berat rasanya itu. Satu kali saya nangis. Saya ingat dari itu saya nangis, Tuhan, sembuhno ibu saya. Dan saya saksi, ibu saya itu punya gondong besar. Gondong gede. Itu tidak boleh dioperasi waktu itu. Katanya kalau dioperasi bisa menjalar kemana-mana. Tidak bisa dioperasi. Saya doa, ya wis Tuhan, aku mau jadi pendeta, mau Tuhan. Tapi ya gondong ibuku barang warasno Tuhan. Saya bilang gitu ya. Benar saudara. Dan saya ngomong di hadapan Tuhan, saya lihat gondong itu muncul. Saya bukan senang. Saya pikir, loh temen gitu kok kalau dari pendeta. Ya, dari pendeta. Ya, sampai akhirnya sudah. Saya makasih Tuhan ya, sudah mulai ngajar sekolah minggu saya. SMP saya ngajar sekolah minggu. Mulai ikut kegiatan aktif pemuda segala macam. Ya, saya pikir wis Tuhan. Kan sidik-sidik sudah, ini sudahlah. Ya, cincai lah Tuhan ya. Enggak pendeta kan ya sudah melayani terus lumayan lah. Sampai kemudian satu kali kemudian ibu saya itu bawa air panas gitu ya. Itu enggak ada water heater. Dia rebus air panas, dia bawa. Enggak tahu gimana air panas itu seluruh dari muka sampai kaki itu bapak itu ketumpahan. Ibu saya gulanya tinggi. Saudara tahu kalau orang gula itu lukanya kan susah sembuh. Ibu saya di situ, lalu saya nangis. Tuhan, iyo gelem Tuhan. Aku mau Tuhan, wes salah Tuhan, mau. Loh itu besok itu kulit yang kelupas itu sembuh. Ya, saya ngomong gini ini bukan saya terlalu penting membuat Tuhan, enggak. Saya itu menyaksikan cinta Tuhan buat saya. Lu siapa seorang Widi itu di hadapan kerajaan Tuhan yang begitu besar? Apa Tuhan kekurangan orang? Kok dia ngoyo milih Widi loh? Nah, tapi dia itu cinta sama saya. Dan dia cinta terhadap setiap saudara di sini. Dia punya rencana terhadap setiap saudara. Dipilih. Ya. Singkat cerita, saya masuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Saya mulai perintisan kerjaan Tuhan yang sekarang saya pegang. Mulai perintisan di sana. Saya mikir gampang lah yo. Saya melayani di desa, saya sarjana pertanian, istri saya sarjana perkebunan, ngerti ngomong sama orang desa itu kan gampang karena kita punya latar belakang yang sama tentang pertanian, ya. Obviously ini biar nggak punya latar belakang pertanian, sekarang ngomong sama orang-orang desa tentang pertanian, bus itu saya udah langsung nyambung gitu ya. Saya ngomong itu, saya bisa musik, saya pikir gampang tak ajarin nyanyi sebentar.
Ini saya masuk proses. Dapat 1 jiwa. Bertobat puji Tuhan. Dikumpulkan 2 jiwa. Minggu depan dua-duanya tidak datang. Tanya kemana? Enggak, kasih itu. Melok Kristen dulu. Ya apa sih kok kasih itu? Ya, akhirnya dapat 5 jiwa. Masuk gitu ya. Puji Tuhan dapat 5 jiwa. Seneng. Dia mulai maju lagi. Sementara saya sekolah Alkitab. Ya kemudian datang jiwa yang lain 1 keluarga. Sing ini mundur kabel. Mau apa? Aku enggak seneng ngambil keluarga itu. Jadi ya gitu terus. Sampai saya kok ternyata enggak gampang. Karunia. Padahal saya tahu persis itu panggilan saya. Enggak gampang. Jangan dipikir kalau itu kamu tahu nangkep itu panggilanmu. Jalan mulus. Enggak. Akhirnya 1 kali saya sampai 1 titik. Mau keluar di sekolah Alkitab. Aku mau angkat koper pergi keluar dari sekolah Alkitab. Kenapa? Saudara tahu, saya ini kan percaya Tuhan itu berkuasa. Amin ya. Lalu saya mencoba praktekkan di sekolah itu diajari. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Wah coba saudara ya. Ada orang sakit, cari orang sakit. Mau tak doa no? Mau. Tetangga saya ada muntah darah. Waktu doa itu kan diajari doa syafaat segala macam. Saya waktu doa itu rasanya koyo aku sing sesek. Kan itu identifikasi toh ya. Ya, rasanya kok aku sing sesek. Gitu. Oh, saya sampai hari ini eling gitu saudara ya. Itu muntah darah dia. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Tumpang tangan, tumpang segala macam. Sembuh gitu. Sudah. Nah, besok saya, ini gimana rasanya? Saya loro Dan besok saya kesini lagi, tak doakan lagi. Pulang saya, itu malam. Besok saya mau situ lagi. Tiba-tiba dari arah timur itu ada suara kentongan. Dung. Tanya, loh siapa yang mati? Iku loh sing pok doa wingi. Sing kentongan tuh apa tuh? Sama ngenyek gitu ngomongin kan bukan orang gereja saya. Mati Tuhan. Katanya tanda-tanda ini menyertai kok mati. Udah, berapa lama lagi? Ada tetangga saya. Juga itu datang pada saya anak Tuhan, tapi bukan gereja saya. Dia habis jatuh pasang pen, kerja di PLN. Ini operasi ngambil pen. Doa no ya. Oh iya, tak doa no pikirku. Di tangan, jauh dari nyawa. Di tangan gitu ya. Paling diambil pen itu ya enggak berbahaya lah. Oke lah doa wis haleluya. Puji Tuhan sembuh wis. Wah sembuh haleluya. Udah saya pergi. Sebentar lagi lewat depan rumahnya kok rame orang. Tak tanya, mati. Loh kok iso? Iya infeksi. Panas langsung mati. Udah. Jadi apa ya? Tetangga yang sekarang jadi gereja. Tanahnya dikasih gereja. Waktu itu sakit. Saya sudah tidak begitu berani doakan orang. Tanya, sakit apa? Rasanya masuk angin kok doa habis cari rumput kok nggak enak badan. Itu lu doa kalau masuk angin. Kamu ayo dalam nama Yesus sembuh sama punggungnya tak pukuli plok. Siapa tahu nek keras gitu kan terus anginnya keluar saudara ya. Pikirku pak itu sembuh, iya. Wes, makasih Om. Iya. Saya pulang belum sampai rumah bojone njero. Loh. Ternyata itu yang orang Jawa bilang kena angin duduk itu loh ya. Saya yang merasa loh. Ya apa itu? Terakhir saya di Delanggu, Mojokerto. Sedang khotbah di anak-anak muda itu. Dan ada satu anak muda itu tidak ikut kebaktian mainan motor di depan halaman gereja. Pakai freestyle diangkat-angkat. Terakhir dia bruk. Jatuh. Khotbah belum selesai itu semua noleh ke sana. Ya wes saya ikut, saya bantu. Sudah begitu bantu ditolong itu ngerti yang nolong pendeta. Doa saya mau melayani Tuhan. Wis penceng kabeh sudah berdarah gitu. Aku bilang wis kamu wis kayak gini mau melayani Tuhan, penceng kabeh mau melayani Tuhan gitu ya. Sudah tapi ya sudah didoakan sembuh Pak rumah sakit.
Udah saya pulang. Belum sampai rumah, mampir ke rumah jemaat. Jemaatnya situ, karena suruh mampir, saya mampir. Dicerita, Om, tahu yang tidur anak Om tadi? Iya, apa enak? Mati, Om. Saya dek, sudah bisa ngomong. Diambil nama makan sampai dindan, saya enggak makan pulang. Saya. Gak enak hati. Saya ngomong ambil bojoku. Bukan panggilan saya ini mah. Ayo wis kita pulang ya. Sampai sekolah Alkitab lagi. Kan saya tiap weekend pulang. Baru sampai sekolah Alkitab lagi, saya nangis di hadapan Tuhan. Wis Tuhan, aku sudah berusaha. Engkau lihat hatiku, ketulusanku. Aku ini teman mau melayani. Tapi ya terima kasih, rupanya tanda daripadamu. Ini kan saya bilang tanda daripadamu. Aku tidak boleh melayani. Ya wis aku tidak melayani. Oh itu suara di telinga saya kuat. Kamu tidak layak. You are not worthy. You are not worthy. Siapa kamu? Tukang mabuk, tukang segala macam judi. Mau melayani Tuhan, kamu tidak layak. Saya bilang iya, tidak layak teman. Doa sampai saya konsultasi sama guru saya. Guru saya bilang gini, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Itu diperlukan di Surabaya, di Malang banyak yang perlu. Kita pergi rumah sakit, banyak orang sudah sakit lama, gak mati-mati. Ya, itu nek kamu datang, kamu doa, itu keluarganya seneng gitu. Keluarganya seneng kamu ngasih mereka pertolongan. Saya diam aja, ya enggak gitu juga, keles ya. Masa hamba Tuhan jadi kata penutup gitu ya. Ya enggak enak. Ya tapi, udah saya udah berkesimpulan, wis enggak Tuhan, aku mau pulang. Koper tak siapkan, ibadah terakhir malam itu ibadah, saya nangis kok sama Tuhan. Saya nangis sama istri saya. Istri saya ini tipe orang Jawa yang baik. Suarga numut neraka katut gitu ya. Jadi kemanapun suami apa dia melok gitu ya, oke gitu ya. Ya wes, pulang ya Mak. Loh, ya apa sih melayani Tuhan? Aku wis gak dipanggil. Ya wis terserah kamu. Ya itu melok dia. Nah waktu aku berlutut di depan Tuhan tuh ngomong, tambahnya. Tuhan tuh ngomong, ingat dari mana kamu diambil. Aku punya rencana untuk kamu. Tuhan tembang lah Tuhan. Mati kabeh doa. Nantinya saudara, pengalaman ini begitu berharga. Saya bisa menguatkan hamba Tuhan lain. Sekretaris saya di organisasi yang punya masalah yang sama waktu itu. Saking nemeni dia. Saking tiap kali doa orang mati. Satu kali ada jemaat gereja induk itu sakit. Anfal kena jantung. Ini di rumah sakit. Dia datang mau doa. Istrinya, si suami yang sakit ini bilang, Papa, itu loh, namanya Haris. Papa, itu loh, pendeta Haris kok nanti di doa. Dia cepat-cepat bangun, dia pakai baju. Orang sakit. Dia pakai baju, apa ininya, yang nempel-nempel itu dicopoti. Itu pendeta itu masuk, Om, halo, aku wis waras Om. Sudah sehat aku Om. Kau tadi doa, aku sudah sembuh. Mulai, sampai hari ini hidup. Coba, sudah gue. Lah ini pendeta ini ngomong aku. Yo aku kan bilang, "Loh, puji Tuhan mujizat ya." Yo kamu mujizat juga ya. Demer mujizat karena takut doa Nah, repot takut doa itu. Tapi saudara saya sempat mengalami masa itu. Nah, ketika kemudian malam itu saya dilawat Tuhan. Saya bilang, "Ya Tuhan, aku mau." Istri saya kok bijaksana wis Pak, pulang sih. Kasih kesempatan Tuhan berkali. Ya wis, mau. Saya pulang, saya sampai rumah hari Minggu. Itu tetangga saya diusung naik pakai apa? Tempat tidur. Dibawa ke depan saya. Doa no. Anaknya preman awake kau wedi. Doa no. Apa? Papa setrup. Enggak bilang setrup itu enggak setrup. Papa setrup, enceng ini. Maksudmu? Doa no Om. Ayo, cari ini Yesus doa no. Ditantang saya. Saya wis Tuhan, mati. Saya pikir sing mati itu saya. Iki gak waras lah saya sing dikepuk sama itu. Tak pegang tangannya. Dalam nama Tuhan, saya enggak berani teriak. Sudah sampai teriak itu enggak berani. Kalau dulu kan dalam nama Yesus sembuh gitu kan. Sekarang enggak wani bengok. Dalam nama Tuhan Yesus.
tarik gini. Lah orangnya itu loncat. Bangun loncat dulu, kaget saya. Kaget. Belakangan saya cerita, rupanya enggak cuma saya. Yang gitu ada teman di Jawa Barat, punya menangkan satu jiwa pemuda, ya. Waktu dia ke situ lagi untuk dilayani, pemuda ini mati. Sampai ke rumahnya pemuda itu diusung, sudah pakai keranda. Dia sebenarnya saya pendetanya, saya belum berdoa. Didoakan Tuhan, didoakan pemuda ini bangun. Bangun, saudara, bangun. Saudara tahu yang lari nomor 1 siapa? Pendeta nih. Kaget, saya ngalami itu. Ya lu kaget aku. Lu waras sampean. Om dirangkul aku, Om. Aduh aku waras, Om. Saya masih tidak percaya, saudara. Lu waras. Waras saya ngomong ke istri saya. Ma, waras, Ma. Waras. Ya puji Tuhan, Tuhan istri saya bijaksana, saudara. Ya itu Tuhan mulai bekerja. Waras, Ma. Jadi itu aku gak ngimpi aku. Ya, sembuh. Dan sejak saat itu, hari lepas hari saya lihat mujizat Tuhan itu terjadi. Berkali. Amin. Apa yang kita mau belajar? Sekalipun kita tahu itu desain panggilan kita untuk satu tujuan. Saya enggak bilang jalannya pasti susah, pasti gampang, pasti enak. Daud lewat begitu banyak masalah. Padahal dia sudah diurapi, bukan? Sudah diangkat jadi raja. Tapi dia melewati begitu banyak masalah. Sampai akhirnya dia duduk di atas tahta. Ya. Tapi ada satu hal yang Tuhan rindukan. Bahwa saudara dan saya diberi kemampuan, diberi desain khusus untuk menyelesaikan bagian yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya selesaikan. Tadi saya singgung tentang comfort zone. Kadang-kadang comfort zone itu membuat kita lupa. Sehingga Tuhan perlu untuk negur kita. Ingat dari mana kamu diambil. Waktu jomblo, doa-doa minta pacar. Tempat saya ada jemaat bilang, doa apa? Aku cek duit sepeda motor. Apa? Aku nek duit sepeda motor, aku tak rajin ke gereja. Lah po, pendeta gak gelem doa jemaat. Emoh. Sebab saya tahu nek kamu punya sepeda motor enggak ke gereja tuling lencer. Dan memang iya. Yang dulu ke gereja jalan setia, begitu punya motor jadi enggak setia. Kenapa? Pak, kalau dia punya misi, sudah diberi sarana, loh. Diberi semua sarana kelimpahan berkat oleh Tuhan untuk menyelesaikan panggilan. Amin. Anak-anak muda diberi kekuatan, intelijen, kecantikan, kegantengan. Ada misi yang kamu diselesaikan. Ada kerinduan hati Tuhan yang mesti digenapi dalam hidup. Amin. Semakin banyak yang kau nikmati, fasilitas yang kau nikmati dari Tuhan. Percayalah, yang engkau harus selesaikan semakin banyak, semakin besar. Sebab hidupku bukan untuk aku lagi. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan pesan Tuhan. Tapi saya rindu engkau menangkapnya. Menangkap bahwa hidupmu bukan cuma untuk dirimu sendiri. Engkau tidak pernah diciptakan Tuhan sebagai mesin pengeruk kekayaan, penimbun kekayaan. Kayak paman Gobri itu. Ya punya gudang uang supaya dia bisa berenang setelah. Tapi kita ini diciptakan supaya Tuhan bisa menjamah banyak orang melalui kita. Salah satu, saya sering ditanya sama Mbak Tuhan, Pak Widi kok kenal Pak WC? Ya enggak tahu, Tuhan kenalkan aja tiba-tiba. Tanya banyak macam-macam, saya bilang, ini belum kenal lama. Tapi saya nangkep hatinya. BSB itu saya nangkep hatinya. Ada banyak gereja yang jauh lebih besar. Ada banyak persekutuan yang lebih besar. Tapi berbuat jauh lebih sedikit. Kenapa? Apa enggak mampu? Nah, karena tidak mau menyelesaikan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Terjebak dalam comfort zone.
Saudara yang pagi hari ini dengar pesan ini, tanggapi pesan ini. Bilang, Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Jadikan aku terang di tengah kegelapan dunia. Kamu Tuhan, ini kerinduanku. Saudara, jangan pikir engkau mau besar dulu. Engkau mau great dulu. Mulai melayani Tuhan. Sudah, tangkap, engkau tidak harus jadi hebat untuk mulai melayani Tuhan. Tapi engkau harus mulai melayani Dia untuk jadi hebat. Saya punya satu anak muda. Satu kali dia datang pada saya. Dia bilang, singkat saja saya cerita. Dia ingin mimpin ujian. Dalam hati saya ketawa. Tapi takut menyinggung dia, saya tidak ketawa. Muka serius. Saudara tahu kenapa saya mau ketawa? Anak ini tidak bisa ngomong dengan lancar. Ngeret. Saya mau apa? Saya mau pimpin ujian. Bayang anak kayak gitu terus suruh pimpin ujian kayak apa? Ya. Nanti setengah jam kita belum nyanyi, baru-baru ngomong pembukaan dia. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan. Baru kita ngomong. Ya, nge-rap kalau ngomong. Dan waktu itu saya kasih banyak alasan. Ya, saya sudah minta ampun, sudah tobat ini saudaraku. Saudara jangan melokno saya lagi. Tapi saya waktu itu saya bilang, tidak bisa, tidak gampang melayani Tuhan. Mesti doa, mesti puasa. Mau dia. Doa puasa tak pikir tidak akan tahan. Oh, ini tidak pernah puasa kok. Suruh puasa tak lihat 7 hari kuat. Tidak boleh puasa di rumah, puasa di gereja. Puasa di gereja. Suruh bersihkan gereja. Bersihkan. Gereja masih kecil, 3 kali 4. Dia bersihkan segala macam. Sampai akhirnya satu malam saya ini ditegur Tuhan. Saya doa, kok nyicik mentolong gitu. Tuhan ampun, ya apa Tuhan, ya kok ya Allah. Itu kan ya wis Tuhan terserah, pakaian Tuhan. Pakaian Tuhan. Minggu saya cuma kebagian pakai gitar, belum ada band segala macam, ya. Belum ada Kristin. Gereja masih kecil 3 kali 4. Saya kira gitu, sudah saya mic-nya saya kasih dia mic pakai wireless kecil gitu. Sudah saya terserah apa jadinya sembuh. Saya enggak berani lihat, saya dingkluk greng. Haleluya, dia pegang mic. Lalu dia ngomong, haleluya. Lancar, reaksinya luar biasa. Itu mbah-mbah yang di pojokan, mbah-mbah orang tua-tua, tiba-tiba nangis. Kita tidak pernah nyanyi lagu sama sekali. Tiba-tiba semua nangis, oh haleluya Tuhan. Tiba-tiba semua dilawat Tuhan, penuh. Gitarku tak tega, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Sudah namanya gitar lagi, ampun Tuhan, ampun. Bojoku tuh aku. Cuma yang tahu kan istri saya pikir, ya apa, menik kebaktian ini ada yang ngerap kayak apa gitu. Tapi ketika dia berikan kepada Tuhan, saya nangkep 5 roti 2 ikan itu. Tak berguna untuk orang lain, diremehno. Tapi di tangan Tuhan itu jadi mujizat. Pastikan hidupmu jadi mujizat. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu, genapi
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya tidak mau saudara nyanyikan pujian ini hanya karena kau tahu kata-katanya, tapi pujikan itu sebagai satu komitmen dalam hidupmu. Komitmen awal dari hidupmu. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku, pakai aku Tuhan. Aku masih muda. Aku diremehkan sama orang lain. Tapi aku tahu kau mampu bikin mujizat dalam kehidupanku. Menjadi milikmu. Nyanyikan kami terangmu. Di tengah gelap dunia, membawa jiwa-jiwa bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Ini kami Tuhan, bentuk kami, proses kami, dalam nama Yesus, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi kita touch Lord, jawab Tuhan, jawab komitmen anak-anak-Mu. Yes, yes Lord. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita labasikanlah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, You are master of breakthrough. Sama Tuhan. Tuhan mujizat, Tuhan tanda dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Touch, hallelujah. Touch, hallelujah.
5 roti dan 2 ikan. Yang tidak ada apa artinya kelihatannya Tuhan. Tetapi kami sungguh tahu bahwa kami berharga di mata-Mu. Setiap kami Engkau sediakan untuk membuat mujizat di hadapan-Mu. Lawati Tuhan, khususnya anak-anakku, anak-anak muda ini Tuhan. Berkarya dengan ajaib dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.